warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam semangat. Pembahasan kali ini adalah tentang minuman halal dan minuman haram. Nah, pengertiannya apa itu minuman halal? Adalah minuman yang boleh diminum menurut hukum syariat Islam. Nah, pada dasarnya semua minuman yang ada di muka bumi ini halal, kecuali ada dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharumannya. Contohnya air kelapa ya. Air kelapa, air kopi ini halal, pada dasarnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di sana ditambahkan alkohol, misalnya air kelapa ditambah alkohol, menjadi tidak halal. Nah itu kalau dicampur dengan benda-benda yang alkohol yang memabukkan itu menjadi tidak halal. Kemudian pengertian minuman haram adalah minuman yang dilarang untuk diminum karena akan mendatangkan kerugian bagi manusia itu sendiri dan akan mendapatkan dosa bagi yang meminumnya. Nah, jenis-jenis minuman yang diharamkan adalah segala yang haram yang memabukkan, ya. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan bahwa wal haramu, yang haram itu apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya. Nah, al halalu, yang halal itu apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya. Wal haramu, yang haram itu ma haramallahu fi kitabi, apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini diterangkan bahwa ini haram berdasarkan kitabnya, yaitu kitab hadis dan kitab Al-Qur'an. Nah, di sini saya sebutkan sabda Rasulullah SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamru. Nah, wa kullu khamru haramun, yang rawahu Muslim. Ini artinya adalah ini ya. Jadi artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, kullu muskirin, tiap-tiap yang memabukkan adalah khamru. Setiap yang memabukkan khamru. Muskirin itu yang memabukkan adalah khamru. Ini yang memabukkan ini. Setiap meminum ini pasti mabuk. Jadi yang setiap memabukkan adalah khamru, ini termasuk jenis khamar. Wa kullu khamru, dan tiap-tiap khamru itu haramun dan haram ya. Ini khamru ini haram. Jadi berdasarkan rawahu Muslim. Nah, ini hadisnya, sedangkan Al-Qur'annya jadi tadi disebutkan wal haramu, yang haram itu ma haramallahu fi kitabi. Yang haram itu apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya, yaitu di Al-Maidah ayat 90. Di sini dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru. Nah, ini khamru ya. Sesungguhnya khamr itu minuman keras, wal maisir, judi, wal ansobu, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, termasuk perbuatan keji. Min amali syaiton, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Fastanibu, jauhilah, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ya, ini dijelaskan dalam Al-Maidah, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jadi apa yang Allah haramkan ada di dalam hadis dan Al-Qurannya. Nah, ini contoh minuman khamr yang memabukkan. Jadi muskirin itu artinya memabukkan ya. Kemudian kenapa sih manusia itu diharamkan? Nah, jadi itu untuk kepentingan manusia itu sendiri ya. Nah, supaya manusia itu menjadi sehat. Nah, kenapa? Akibat dari meminum minuman ini nanti kamu akan menghalangi mengingat Allah. Kalau kita selalu minum ini, nggak bakalan kita ingat Allah, nggak bakalan kita sholat. Kemudian amal ibadah kita tidak diterima Allah karena apa? Sholat tapi pikirannya, ngomongannya, bacaan sholatnya pasti ngawur. Nah, karena dari dipengaruhi oleh minuman keras ini, khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan. Kemudian kalau kita minum minuman keras menjadi pemalas ya. Dan 4, mempunyai akhlak tercela, tentu akan mengganggu masyarakat sekitar kalau sudah minuman ini
pasti akan mengganggu. Dia nggak lagi mengenal itu hak orang lain yang harus dihormati, malah dia mengganggu, membuat onar ya. Kemudian 5, terganggu kesehatannya. Tentu kalau kita minuman keras akan merusak saraf otak, paru-paru, ginjal ya, semuanya. Dan keenam, akibatnya mendapat dosa. Jadi Allah mengharamkan ini itu untuk kebaikan manusia itu sendiri ya. Nah, caranya supaya kita untuk tidak mengenal minuman keras ini, jangan sampai kita mengenal, menyentuh pun kita nggak boleh ya. Nah ini ya caranya ya. Mengetahui minuman haram itu sangat merugikan diri sendiri. Kita harus tahu bahwa minuman ini merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Nah jangankan kita menjual, menjual aja nggak boleh, apalagi mengantarkan, membuat. Jadi yang dilaknat Allah nih ya, membuat minuman keras, memeras ya, dari mulai memerasnya, mengolahnya sampai menjual, mengirim, membekali seseorang dengan minuman keras, mengantarkan. Nah ini termasuk orang yang dilaknat Allah ya, menyediakan. Nah itu termasuk ya, kita bisa berpikirlah orang yang membuatnya, orang yang mengantarnya, yang menjualnya, membelinya ya, bahkan yang melayaninya, dan apalagi yang menuangkannya ya. Nah itu. Kemudian cara menghindari lagi adalah kita harus tahu bahwa minuman, tanamkan dalam diri kita, jauhi minuman ini karena tidak akan memberi untung pada diri kita. Nah jauhi minuman keras dalam bentuk apapun, sesendok, seseloki, segelas kecil, itu jauhi dalam bentuk apapun, sedikit pun kita tidak boleh meminumnya. Ketiga, cara menghindarinya, sadari minuman itu tidak hanya berdosa tapi melanggar peraturan pemerintah. Keempat, kita harus mengisi waktu-waktu senggang kita dengan kegiatan positif. Agar apa? Agar nanti kegiatan positif itu kita mengarahkan kita kegiatan yang lain. Jangan sampai kegiatan kita diisi dengan minuman keras ini, diisi dengan kegiatan berolahraga, jogging, ya, baca Quran, itu lebih bermanfaat ketimbang minum-minuman keras. Yang kelima, cara menghindarinya adalah ikuti pengajian-pengajian yang dapat menjaga kita dari minuman keras. Insya Allah akan menjaga kita dari minuman keras. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, jauhilah kami dari minuman keras. Saudara-saudara kami, anak-anak kami, semuanya, umat muslim kami seluruh dunia, dijauhi dari minuman keras. Ya Allah, lindungilah kami semua muslim dan muslimat ya. Nah, jenis-jenis minuman haram dikatakan bahwa satu itu jelas